lebih kayak kalau misalnya di BC atau misalnya di acara apa gitu, pasti beda sendiri nih yang seleb sama yang enggak tuh terlalu jomplang kalau menurut gue. Rasa ya. Sementara kalau zaman dulu itu kalau yang gue lihat-lihat, ya gue sering banget kan dibawa sama nyokap gue kemana-mana acara-acara sekolahan. Yang seleb itu tuh yang pinter kalau zaman dulu. Nggak bisa yang Banyak gimana nggak? rekor ini mah tuh bisa. Oh, Tapi sering tapi kayak suka gitu. ada Tapi banyak. gitu kan. kan Ya memang ini jangan diceritain namanya atau apa, cuman konteksnya aja. ya nggak cuma kan zaman dulu kan semua kalau misalnya ujian itu kan masih penilaiannya benar-benar lu ngecek satu-satu kan kayak. Gue boleh tahu nggak Mel, apa masa SMA lu yang lu rasa paling menyenangkan? Judi sih. terus kalau masih Wilam mah gue ingat pisan si Wilam pertama kali yang ngajarin gue speed teh si Wilam di kelas. Kan guru suka nggak ada kan zaman dulu teh. Terus ya saya ngajarkan dari asalnya cuma berdua berempat akhirnya kita ramean berdelapan. Iya temannya Lam. Aduh itu seru pisan. Wah, Speed. Oh. Apalagi ya serunya ya. Jadi itu salah satu yang seru sih karena memang ramai juga dulu zaman dulu kan belum ada apa namanya gadget ya. Jadi belum ada gadget ya. Jadi intinya anak muda tuh memang selalu cari kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu gimana gitu kayaknya ya. Kalau sekarang ada HP, main TikTok, nonton Instagram. Zaman dulu belum ada teknologi, juga bukan berarti jadi rajin belajar ya mereka itu. Agar anjir, naon. Gimana cara waktu ini bisa saya buang gitu ya gitu. Kartu ya ulir gitu. Oke. Apa ya? Naon lampah. Ini kalau lu kan pengen masuk 5 karena Empaks, karena ada bazar lah gitu. Pas lu akhirnya jadi anak 5 terus ngikutin bazar, terus Empaks juga ada kan tahun 2000 ya kalau nggak salah ya. Pas zaman kita masih ada. Iya, sekali zaman kita sekolah ada sekali. 2 kali ada sekali ya, lupa. Tapi pas kita jadi di kelas 2 nggak ada memang, betul. Iya, nah pas lu emang sesuai ekspektasi lu emang seramai itu atau buat lu berkesan banget atau sebenarnya ternyata biasa aja gitu? Nggak tahu ya sesuai ekspektasi apa enggak, soalnya kan gue nggak ngerasain sekolah dulu ya nggak gue sempat ya ngerasain di sekolah tuh ini asa balik lagi ke rumah sendiri aja. Sekali ya pertanyaannya ini. Nah, gimana? Balik lagi ke rumah sendiri itu gimana, Mel? Balik lagi ke rumah sendiri kan anak SMP 5 semuanya masuk. Gue ya teman gue dulu anak SMP 5 sama anak SMP 2 kan, karena 5 sama 2 sebelahan. Terus si Wilam nge-frozen. Nah, nggak apa-apa. Memang dia suka gitu. Terus internetnya goreng. Terus masuk ke SMA 5 ya temennya ketemu teman lagi yang lama lagi lah kan anak-anak SMP 5, SMP 2 masuknya SMA 5. Oke. Cuman Mel, maksudnya ketika lu datang nih ya, datang ke Empaks misalnya gitu. Lu ngerasa gimana gitu kan lu mungkin lu inget nggak pertanyaan kita harus runut nih ya kayaknya Lam ya pertama-tama satu-satu ya. Pertama lu inget nggak Empaks yang lu inget? Apa yang Empaks yang lu inget? Ada yang lu inget nggak? Namunya atau apa? Empaks mah gue nggak ingat karena kita nggak berpartisipasi ya kalau Empaks mah. Iya. Nggak ada yang kan harusnya Empaks itu kayak vokal tanding vokal grup tiap kelas. Terus nanti finalnya di Saparua, sesuatu yang kayak gitu. Cuman kan zaman kita udah lagi Krisman apa gimana ya, jadi suruh pisah apa bazar. Itu salah satunya campur tangan ibu saya. Terus emang indung orang rada-rada BCG ditutup ku indung orang eta. Terus shout out Bu Emi. Terus habis gitu. Teman-teman semua alumni bukan hanya 19 saja tapi alumni yang atas dan ke bawah kita tahu sekarang ya kenapa nggak ada lagi tempat nongkrong legendaris. Oke, terus Mel. Padahal orang baheula main kartu di BC nepi ka peuting. Terus udah gitu kalau bazar seru ya
seru pisan kan dulu. Nah, apa yang serunya menurut lu tuh apa gitu Mel? Kan beda-beda ya orang. Lu datang terus apanya gitu yang lu kan apa bandnya, bikin stand-nya atau suasananya? Pas lagi dulu mah karena ngeceng kakak kelas meren ya. Jadi kan kalau bazar bisa sampai nginep-nginepan gitu kan. Jadi ngelihat kakak kelas lewat-lewat terus kayak 24 jam gimana gitu. Asik ya. Senang. Kayaknya Kakak kelasnya cewek juga ya maksudnya? Kenapa? Kakak kelasnya cewek juga. Kakak kelasnya cewek juga. Kelasnya kakak kelas. Adalah kalau anak bersama nyaho soal kecengan orang anak RB. Terus begitu apalagi ya? Seru. Seru ngebangun-bangun terus kayak kita mikir mau jualan apa. Nah, dehnya dipikir-pikir naonan ya capek pisan. Nah, oke makanya gue juga ingin menggali nih Mel ya sebenarnya mengenai masa SMA lu tuh sebenarnya gimana gitu. Karena tadi gini kayaknya bagus nih tapi kita gitu setelah ditilik-tilik apa sebenarnya gitu. Mana merusak nostalgia SMA orang jadinya. Ya kita kan pengen tahu ya. Jadi bazar ya datang banyak ada kecengan. Empaks lupa padahal mungkin empaks sebenarnya ada juga gitu. Cuma mungkin lu enggak doang kayaknya kalau kita mah enggak. Iya. Nonton. Kalau nonton jadi lu nggak terlalu ini ya karena nggak dalam. Kalau nonton gue dari lahir udah nonton tiap tahun lah. Oh. Kan? Jadi lu ada yang paling keren nggak menurut lu? Empaks kapan gitu paling keren? Ini semua empaks keren-keren deh. Emang. Makasih banyak email ya atas. Sama. Coba sekarang gue balik tanya. Oh, nggak bisa. Tidak ada. Ini Mel. Aturan di Tetak 99 ya, Lam. Tidak boleh ada pertanyaan. Anjir. Ada diktatorship anjir. Feodal, diktator dan kolonial ini. Jadi kita tuh bukan krisis apa bukan. Coba Lam apa Lam? Terus kan lu tadi kan cerita BC nggak ada, terus waktu itu ada empaks atau bazar. Nah sekarang bazar sama empaks nggak ada campur tangan nyokap lu juga nggak? Kan pas kita keluar nyokap gue juga udah nggak di SMA 5 lagi kan, udah pindah-pindah jadi kepala sekolah. Jadi udah beda ya. Kernaon sih ikut campur SMA 5 gelut yang kepala. Emang BC dari kita keluar udah nggak ada gitu? Nggak. Nyokap gue tuh masih ada kayak sekitar setahun apa 2 tahun habis itu ya. Tapi memang mungkin pergaulannya udah beda ya pas zamannya kita lulus itu. Kalau dulu kan yang ngobat cuma 1-2 orang kan di SMA 5. Kalau yang setelah itu kan ya Ebin mungkin lebih tahu siapa yang ngobat sama yang enggak. Kalau B7 mah hampir nggak ada yang ngobat soalnya kere kabeh. Kalau B3 adalah beberapa. Oke, teman-teman, makasih banyak. Oke. Jadi Pak, karena kita tuh pengen tahu karena perspektifnya kan beda ya. Lu juga jadi ramainya mungkin mau ngumpul sama teman-teman gitu ya. Tadi main speed. Ada pertanyaan lagi. Judi, silakan bilang langsung. Bentar. Satu lagi kalau yang masalah bazar itu karena tahun ke tahun selalu ada utang kita bayar buat si performer. Kayak dulu kan selalu ada waktu itu 4 awalnya tuh SMA 5 kan terus disuruh bayar 40 juta Dewa apa Reza ya dulu ya. Terus abis itu tahun berikutnya bazar kita rugi 100 juta. Yang digeber kan si sekolah kan bayar. Makanya lama-lama karena memang tidak nutup sih sebenarnya kalau hitungan ekonominya ya. Cuman yang tahu kan orang OSIS sama Wakasek kalau yang kayak gitu-gitu. Yang kita mah tim hore-hore aja tahu. Tapi kalau menurut Aditya Ali bazar yang bisa dapat keuntungan bazar kita Iya, katanya ini apa namanya? Alhamdulillah mendapatkan ini ya berkarung-karung uang. Karena mungkin juga pas zamannya kita kan emang zamannya kita ini yang dicoba cuman boleh salah satu kan empaks atau bazar. Jadi nggak double. Empaks kan juga selalu ngundang bintang tamu juga. Betul. Kan? Iya.
Malah beberapa tahun terakhir gue pernah ya zaman sekarangan ya, Bazar 5 itu ada yang ngundang ini loh, apa namanya, artis luar negeri. Iya, itu siapa? Raul Lemos apa? Bukan. Lagunya kurang ingat lagunya Because of You teh ya. Oh, Kid Martin. Tapi dia udah tinggal di BSD dan sekarang udah meninggal kalau nggak salah sekarang. Oh gitu. Tapi dia udah tinggal ke Indonesia mungkin nggak tahu, padahal lagunya bagus-bagus ya, tapi mungkin kurang gimana malah? Waktu itu dia tinggalnya di Filipina, Bin. Oh, Filipina. Masih di Filipina, belum sampai pindah ke Jakarta. Iya ya, belum ke BSD atau Bintaro atau. Cuma itu cukup membuat heboh juga karena untuk pertama kalinya ada bintang tamu Bazar artis luar negeri gitu. Jadi di SMA 5 jadi wow juga gitu. Lalu pionir ya memang kalau SMA 5. Cuman kalau dengar cerita email ya mungkin ada ya yang penting gaya walaupun ngutang ya gitu misalnya. Iya. Itu biasanya akhirnya yang dikejar kan orang-orang anak-anak yang kaya aja, suruh bapaknya tutupin si itunya, si biayanya. Ya mau gimana ya kan sekolah nggak ada duitnya juga. Kalau sekolah iya. Buat sekolah swasta aja banyak masalahnya, masalah keuangannya, apalagi sekolah negeri ya. Nah, susah. Mel, kan email udah banyak mengarungi kehidupan sekarang ya Mel ya, gitu ya, dari mulai sekolah terus udah gitu. Sekarang tinggal di. Ya, Bin. Yang Bazar dulu, Bin. Habis itu gue mau nanya dulu, Wilam ada pertanyaan dulu nih, silakan Lam. Ini mumpung tadi ngomongin. Gue pengen tahu. Pembagian. Kelihatan nggak kompak banget tuh. Pertanyaannya. Silakan Lam, pertanyaannya Lam. Itu kan kita suruh milih antara Empak sama Bazar. Kenapa kita jadinya milih Bazar? Kenapa nggak Empak? Kayaknya waktu itu bukannya kita voting ya? Nah, ternyata yang menang Bazar. Mungkin karena kalau Empak menurut gua itu lu bener-bener harus latihan nyanyi. Iya. Jadi dan kalau misalnya kalau gue lihat dari tahun-tahun sebelumnya ya, dan kalau misalnya ada yang orang tua yang ambisius, dia sampai datengin pelatih dari Wacaraka atau dari Alfa Singer gitu. Jadi kayaknya kalau dan banyaknya kan cewek-cewek kan yang vokal grup kelasnya bisa 20 orang. Ya mungkin cewek-cewek di kelasnya nggak pengen perform kali, karena buat ke panggung pas zamannya kita SMA kan kayaknya deg-degan ya, gimana sih? Jarang banget gitu ya. Iya, gitu. Kalau menurut gue, kenapa Bazar yang menang sih? Cuman ya votingnya kayak gitu, gimana lagi? Oke. Kalau gue mah milih Empak lah jelas. Iya, dan gue tuh memang Empak itu ini ya lomba, gue tuh nggak terlalu mengalami ya merasakan bahwa kan lomba kabaret sama lomba vokal grup ya yang ramenya itu ya. Oh iya kabaret, bener sama kabaret. Lomba kabaret gitu, jadi. Kabaret. Iya, seru kan. Maksudnya ya gitulah. Silakan Lam, ada lagi nggak Lam ini? Ada lagi nih. Silakan Emin dulu. Kalau gue mau nanya ini, kenapa Mel? Kalau bilang maunya Bazar apa Empak? Kalau Empak tuh kayak lebih ke buat perayaan anak SMA 5-nya banget gitu ya. Kalau Bazar tuh kayak lebih keluar gitu. Kita kayak jadi kayak showcase gitu. Karena kan semua orang datang terus ngeliat gitu kayak wow gitu. Kayak lebih kayak gitu sih. Buat semuanya. Makasih ya Wilam ya. Thank you Wilam. Silakan Win. Makasih banyak. Wilam terima kasih ya. Wilam kalau udah mau live group juga apa-apa kok. Mel, apa yang menurut lu dapat dari SMA 5? Ya, maksudnya pengembangan diri atau penyusutan diri, ya. Pokoknya apa yang lu rasa SMA 5 itu ini gitu untuk kehidupan lu. Kalau SMA 5 zaman gue mungkin divisive, terlalu kayak polarize ya. Terpolarisasi ya. Ini mengenai politik, email apakah mengenai pemilu atau Amerika baru ya? Midterm ya, lagi di Paman Sam lagi. Apa nih, Demokrat atau? Katanya bagus.
Demokrat Republikan dong ya. PKB yang Padahal gue PKB ya. apa? Dan akan bukan Demokrat tapi PKB yang lagi maju. Iya. House, senatnya PAN, Amin Rais, yes. Terus enggak zaman gue yang lu rasakan gimana? Apa yang lu ambil dari ini? Kalau zaman gue itu karena masif banget anak-anak pindahan, terus alhamdulillahnya mungkin buat cowok-cowok yang pindah cantik-cantik ya. Jadi seleb sama nggak seleb relatif ya, Mel, relatif ya. Seleb sama nggak seleb tuh kan kelihatan banget tuh bedanya. Sementara terasa ya, Mel ya. Terasa banget ya, lu merasakan itu ini ya? Gimana nggak kerasa ya si Geina ngulang-ngulang wae tiap hari. Oke. Terus? Jadi kalau zaman ini pakai kelas lu ya ini kayaknya. Oke, terus Mel. Ya emang gaya jadi kerasa banget. Produktif anak kelas kita doang. Anak kelas kita watir bisa nih. Kelas ya. Tapi terasa polarisasinya ya, gimana ininya? Kalau gue ngerasanya bukan di kelas sih sebenarnya ya, lebih kayak kalau misalnya di BC atau misalnya di acara apa gitu, pasti beda sendiri nih yang seleb sama yang enggak tuh terlalu jomplang kalau menurut gue. Sementara kalau zaman dulu itu kalau yang gue lihat-lihat, ya gue sering banget kan dibawa sama nyokap gue kemana-mana acara-acara sekolahan. Yang seleb itu tuh yang pinter kalau zaman dulu. Jadi gue ngerasa, oh kayak gini ya sekarang trennya kalau zaman gue. Itu yang satu yang keinget banget. Yang kedua sih yang gue inget banget, gue jadi jago main truth, perkosa, remi, sama spin. Pokjal, capsa kita nggak main capsa. Kalau di BC nggak main capsa. Pas kuliah baru main capsa. Pokjal, anjir. Zaman dulu. Poker jokau, anjir. Kerja. Wahyu Nugroho, ini poker. Jawa. Kalau dulu kan yang seleb yang pintar-pintar, kalau zaman dulu yang jadi seleb tuh yang kayak gimana emang? Anak pindahan, kan? Kriterianya cuma anak pindahan doang. Enggak ya enggak, kayaknya enggak pakai kriteria. Kalau pertemanan kan sebenarnya klik sama enggak klik aja ya. Jadi mungkin zamannya anak pindahan karena anak pindahan. Semua di sini ya, kalian berdua ini. Kan lu juga anak pindahan, berarti lu seleb dong. Anak pindahan tapi bukan seleb. Nah, maksudnya yang pindahan yang gimana? Karena anak pindahan yang gimana yang seleb teh? Tahu ya, enggak mungkin latar belakang sosioekonomi gua enggak sama. Kalau dulu kan kalau pindahan tuh lu mesti kayak ngasih duit ke sekolah ya. Jadi sampai sekarang mungkin. Jadi cuman orang-orang tertentu aja yang punya spare money buat mindahin anak. Kalau gue kan karena gue anak guru ya nggak perlu kayak gitu kan. Tinggal bilang aja kalau mau pindah liatin rapot apa segala lah buat kayak jadi apa? Kan Hari Budi. Hai. Hey. Hari. Tegal luar. Kan mandi anjir. Terus tadi sampai mana ya? Ya, jadi sementara anak pindahan yang lain kan berarti anak-anak yang dari sosioekonomi lebih tinggi kali ya dibandingin gue. Jadi gue lebih merasa CS sama si Cita, si Riri juga pindahan, si Rai, si Rani. Berarti nggak selalu dong ya? Bukan pindahannya berarti ya? Nggak selalu, cuman ya gue ngerti aja kan. Karena kalau pertemanan kan lu nggak bisa maksain ya, masalah klik sama nggak klik aja. Cuman kebetulan anak-anak pindahan ya secara banget sama gaya lebih enak dilihat daripada yang Ori pinter. Ori. Alah, kasihan. Ternyata nggak selalu ya teman-teman. Ini kita belajar dari persepsi email ya. Ori belum tentu lebih baik. Ya. Ori belum tentu lebih menarik. Ya, kadang yang Kawela ya lebih asing. Kita kan sesuaikan sama backgroundnya Wilam ya, Kabah gitu. Mengingatkan kita akan Tuhan itu maha adil. Cantik belum tentu pinter belum tentu cantik. Betul. Jadi memang inilah ini. Nah, Mel, itu kan tadi yang lu lihat ya, Mel ya. Lu ngelihat. Tapi enggak ya. Udah dua. Email udah jawab 2. Jadi pertama adalah sebenarnya
mungkin nggak terlalu gabung-gabung amat tuh ya. Jadi ada terasa juga ya Mel ya. Lu merasakan berarti kan kalau dari sudut pandang lu ada, jadi ada gap juga gitu antara yang ininya tuh populer, non populer gitu ya. Seperti majalah. Zaman dulu ada majalah kok. Nah, FHM. Nah, terus begitu yang satu lagi adalah sebenarnya kita pengen nanya tadinya gue tuh Mel apa sih kayak nilai apa gitu yang dapat di SMA 5, cuman saya tidak lanjutkan pertanyaannya karena tadi yang didapat itu ilmu-ilmu main kartu gitu ya, jadinya tuh istilahnya gimana ya, apakah perlu dilanjutkan nggak gitu, ilmu apa ya, ilmu orang jago nipu orang poker face misalnya. Jadi kita nggak main poker. Ebin yang bener dong. Listen. Pok Jawa ada apa? Bukan poker beneran. Kau eta pok. Mel, tapi lu di rumah sering mendengar dong, mungkin nyokap lu suka cerita guru ini kayak gini, si guru itu kayak gitu. Terus pas lu sekolah ketemu sama gurunya gimana tuh? Lu ceritain juga ke yang lain atau lu harus menyimpannya sendiri? Kayaknya zaman SMA lu nggak peduli ya nyokap bokap lu ngobrolin apa? Emang kalian dengerin ya bokap nyokap ngobrolin apa? Gua nggak. Lu tanda tangan non disclosure agreement. Gua kira. Gila, penting bisa. Nggak, karena kalau waktu SMA gue nggak dengerin itu karena gue nggak kenal, misalnya bokap gue ngomongin siapa gue nggak kenal, tapi kalau lu kan mungkin lu kenal gitu, tahu gitu ada. Tapi gue dengar selintas, cuman kayaknya nggak. Kayaknya baheula mah asal ngomongin kecengan we deh, masih Cita, masih Riri. Asal nggak pernah mikirin. Itu bukan sebuah diskusi yang asik gitu kayaknya untuk kita. Hei, kamu tahu nggak bapak ini itu emang jadi lu membocorkannya pun nggak akan ada yang peduli dan menganggap lu cool gitu ya Mel ya. Iya. Nambah gitu. Value edit pada diri lu ya mungkin ya Mel ya. Gitu ya. Tapi ini pertanyaan yang bagus sih, cuman gue nggak pernah, nggak ada waktunya ya. Kapan coba mau ngomongin siapa gitu, Bu siapa ya, Bu Alit. Gitu ya. Alit ngomong wae Bu Alit. Wali kelas udah ngomong sampai situ doang ya, kita nggak pernah. Paling bete-bete sama guru pada saat itu aja kan, misalnya si dulu mah yang galak pisan kan almarhum Pak Asep Osad. Itu kan galak. Ya udah seserian kalau ada yang dilempar kapur sama si Pak Asep Osad, AO. Terus udah nggak tahu ya, nggak selintas aja, cuman good question sih, cuman gue nggak pernah kepikiran buat dengerin gitu nyokap gue mau apa terus dibahas gitu di kelas, ya bener cek mana Bin. Enggak ya. Naon sih Mel naon mana? Coba kayaknya lebih menarik kalau gue punya gosip Andin, Indri gitu, lebih langsung kabeh anak-anak cicing terus gitu. Berarti lu nggak pernah dimarahin sama guru ya Mel selama SMA? Sering nggak tuh marahin guru mah. Dulu Pak Puji marahin, makan di kelas. Kenapa? Dahar di kelas. Makan di kelas. Dulu tuh makan di kelas nggak boleh ya? Makan kelas dulu sampai sekarang kayaknya nggak boleh deh. Iya nggak boleh. Nggak boleh makan ya di kelas ya? Oh, mana rek dibandingkan sama Swedia, kumaha. Enggak, kurang ya ada hari di kelas. Ente. Kurang teh gimana bahasa kuliah gitu menang ya, orang ya. Nggak boleh, gua aja minum juga nggak boleh di Unpar baheula. Dulu tuh biasanya antar jam pelajaran kita ke warung beli terus kita sumputin di kolong. Di bawah meja, benar. Makanya diam-diam nggak boleh kalau ketawa. Nggak tahu ya, oke. Terus kemarin dicarek Mel. Jadi dahar naon mana? Jadi nggak kebal juga ya lu ya? Enggak yang kayak rok juga kependekan dicarekan oge. Terus. Rujit soalnya ninggalin nanya. Padahal Mel, kalau yang lain mah nggak apa-apa, roknya pendek. Kalau kamu kita Gila. Kan lihat-lihat anak-anak seleb teh
ketat-ketat gitu kan hayang oge, cuman suka lupa diri. Karunya orang tetega nanya. Oke, nggak apa-apa ya itu orang emang beda-beda orang ya. Lam, kayaknya nih kan udah bisa ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir kan, karena dilihat durasi nih kita udah agak-agak ini juga ya gitu ya. Dilihat durasi. Walaupun memang secara konten memang belum gimana ya, tapi durasinya udah ini. Sebelumnya kita harus mungkin minta maaf sama email kalau misalnya episode ini nggak ada yang nonton ya, Bin ya. Nggak ada isinya. Nggak isinya, tapi kita mengecewakan gitu. Ya, tapi kita terima kasih banyak sekali lagi ya sama email ya, Mel ya. Email udah menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Berarti di email ini sekarang jam 10 pagi ya, Mel ya? Ya, setengah 10. 9.38. 9.30 tuh, bayangin pagi-pagi Email udah siapkan untuk ngobrol sama kita. Makasih banyak, dan Email banyak cerita-cerita yang kita nggak tahu. Tidak berguna. Kita nggak tahu. Memang nggak perlu tahu juga gitu ya, tapi maksudnya ya kita belum tahu lah gitu. Tapi barangkali teman-teman ada komen atau apa, silakan komen di komen ya, section komen ya. Ada hate speech mungkin. Japri gua aja kalau ada yang tersinggung ya, nggak usah di komen di Instagram podcast 99. Kasihan. Iya. Walaupun kita sangat ingin ada yang komen ya. Kita sangat ingin ada yang komen, maksudnya jaga. Kita ada yang komen. Bener. Jadi ya bolehlah, mau Japri Gmail boleh, yang ketika kita pun ya ditunggu gitu ya istilahnya. Ya yang ingin komen atau apa, tapi sekali lagi terima kasih perspektifnya. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Kenapa? Pertanyaan terakhir. Wilam silakan. Oke. Kan mungkin lu nggak denger ya, mungkin kalau nyokap lu cerita tentang guru-guru yang lain, tapi kalau dia cerita tentang murid-murid yang lain, ada nggak? Misalnya temen kamu tuh si ini tuh. Nggak bisa ya, banyak nggak? Record ini mah tuh bisa. Tapi sering kayak gitu. Tapi banyak. Kan ya memang ini jangan diceritain namanya atau apa, cuman konteksnya aja. Nggak, cuma kan zaman dulu kan semua kalau misalnya ujian itu kan masih penilaiannya benar-benar lu ngecek satu-satu kan, kayak pilihan ganda ngecek satu-satu. Essay satu-satu. Kalau essay mungkin memang harus manual ya. Tapi kalau pilihan ganda kan zaman sekarang enak ya, tinggal lu isi pakai komputer. Kalau zaman dulu kan, dan nyokap gue kan ngajar banyak banget ya, jadi banyak yang nyokap gue udah ngasih jawabannya terus suruh cek ini si hasil nilai anak-anak yang lain gitu. Ya itu deh, tiba-tiba PTN gitu, padahal nilainya nggak pernah bagus gitu. Nah itu kan banyak cerita-cerita dari nyokap gue. Terus sementara Wilam udah belajar capek-capek nggak masuk Unpad ya Wilam. Terus Oke teman-teman, makasih banyak sekali lagi atas perhatiannya ya, karena memang kita sengaja di sini nggak sampai apa-apa, karena sesudah ini kita akan stop recordnya, dan yang banyak nih off the record yang pengen kita tanya. Kalau memang tahu komen dulu aja, nanti kita spill dikit-dikit. Ya gitu. Sampai ketemu teman-teman. Oke. Thank you, Mel. Salam buat Hari ya. Ya, hati-hati di Amerika. Terus.